Hihihihihihi. Sebelum dimulai, alangkah baiknya gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih berasa. Malam itu kira-kira jam 9:30, tepat bersamaan turun hujan didampingi petir menggelegar. Sadie mengukir salib di sebuah pohon dengan menggunakan sebilah pisau. Tak lama Marilyn ibunya datang. Mereka berdua mengarah ke sebuah rumah yang tak jauh dari sana. Marilyn berkata jangan masuk dulu sebelum terdengar ada suara teriakan. Mary lalu masuk seorang diri ke dalam rumah itu. Tiba-tiba seseorang muncul sudah ada di hadapannya. Dia adalah Nyonya Ambors. Nyonya Ambors adalah seorang penyihir yang dikenal mempunyai kekuatan supranatural, bisa mengutuk atau menyantet. Perbincangan mereka di meja itu langsung ke inti permasalahan. Nyonya Ambors menawarkan kutukan ataukah kematian. Mary meminta sebuah kutukan. Sebelum dimulai, Nyonya Ambors meminta pembayaran di muka. Mary langsung memberikan uang sekaligus dengan sebuah botol kecil yang berisi darah. Sebagai syarat utama, Mary harus membawa darah orang yang ingin dia kutuk. Kita perjelas saja guys, mungkin bahasanya kalau di kita santet. Mary meminta kepada Nyonya Ambors agar orang yang punya darah itu jiwanya diambil oleh si iblis dan menguncinya bersama si iblis di neraka. Dengan senyuman penuh gaya, Nyonya Ambors menyetujui permintaan Mary. Lalu memberi arahan apa yang harus dilakukan Mary setelah ritual itu selesai. Mary harus segera mendatangi orang yang disantet. Sembari Nyonya Ambors menyodorkan sebuah pisau. Nanti akan ada jari si iblis yang keluar dari mulut orang yang disantet. Mary harus memotong salah satu jarinya lalu mengukir simbol salib di dadanya orang tersebut. Setelah Mary paham apa yang harus dia lakukan, ritual pun dimulai dengan diawali Nyonya Ambors meminum darah yang diberikan Mary sembari membacakan sebuah mantra-mantra sakral. Setelah beberapa saat Nyonya Ambors membacakan mantranya, dia mendengar ada suara lalat yang berterbangan. Namun anehnya tak ada satu lalat pun yang dilihatnya. Dan perlahan wajah Nyonya Ambors mulai berubah. Merasa ada sesuatu yang salah, dia baru tersadar kalau ternyata darah orang yang akan disantet itu adalah darah Nyonya Ambors sendiri. Sudah jauh-jauh hari, Mary mempersiapkan dan mengambil darah Nyonya Ambors. Semuanya ini sudah dalam rencana Mary untuk menghancurkan Nyonya Ambors. Mary datang untuk menuntut balas atas kematian Thomas suaminya yang disantet oleh Nyonya Ambors. Mendengar ada kegaduhan di dalam rumah, tak lama Sadie datang. Dan saat si iblis yang akan keluar melalui mulutnya Ambors, Sadie langsung menggigit salah satu jari si iblis dan berhasil mengambil salah satu jarinya. Setelah kejadian itu, Nyonya Ambors dinyatakan tewas. Tapi kematiannya jarang ada orang yang tahu. Tiga bulan kemudian kita diperlihatkan kepada Ellie yang sedang bersedih hati. Diketahui kalau ibunya yang baru saja meninggal dunia. Di sana dia ditemani seorang sahabat yang bernama Beth. Setelah ibunya meninggal, Ellie berencana akan menempati rumah bekas kediaman ibunya itu. Kesibukan Ellie yang bekerja menjadi salah satu perawat di rumah sakit. Dia sangat menyesali atas kematian ibunya. Sebagai seorang perawat, dia merasa gagal dalam merawat ibunya sendiri yang kala itu sedang sakit parah. Terdengar suara telepon rumahnya yang berbunyi. Dari pembicaraan mereka, terdengar kalau yang menghubungi Ellie adalah seorang wanita yang bernama Alma. Alma meminta kepada Ellie untuk menjadi perawat pribadi atas nama Nyonya Ambors. Alma mengatakan kalau dia menghubungi Ellie karena rekomendasi dari ibunya Ellie sendiri sebelum ibunya itu meninggal. Ibunya meminta agar Ellie saja yang menjadi perawatnya Nyonya Ambors. Ellie sempat merasa aneh dengan tiba-tiba saja ada tawaran untuk menjadi perawat pribadi. Tapi karena bayaran yang ditawarkan Alma cukup tinggi, Ellie pun mulai mempertimbangkan dan mencoba membicarakannya terlebih dahulu bersama Beth. Menurut Beth, jika memang uang itu berguna untuk tambahan biaya hidup, tidak ada salahnya untuk Ellie ambil. Namun yang menjadi pertanyaan Ellie adalah dari mana Alma bisa tahu soal Ellie dan apa hubungan Nyonya Ambors dengan ibunya.
Sementara itu Ellie juga selalu mengeluhkan soal bekas luka yang ada di tangannya. Luka tersebut selalu mengingatkan Ellie saat dia masih kecil, di mana ibunya mengambil darah melalui sebuah suntikan. Semenjak kematian almarhum ibunya, di rumah itu Ellie selalu dimimpikan kehadiran ibunya. Tak jarang dia juga selalu mendengar ada suara ibunya yang memanggil. Antara takut tapi penasaran, Ellie mencoba mendekati ke arah sumber suara. Dan betapa terkagetnya Ellie melihat sesosok penampakan ibunya yang mati tergantung. Singkat cerita, tibalah Ellie yang diantarkan Beth ke sebuah rumah kediaman Nyonya Ambrose. Ellie yang melihat ke area sekitaran rumah merasa tidak asing bagi dirinya. Di sana dia sudah ditunggu oleh Alma, orang yang menghubungi Ellie tempo hari. Rumah yang sepi berada di anta beranta, tapi bukan masalah bagi Ellie. Alma pun mengajak Ellie masuk dan memperlihatkan ke setiap ruangan yang ada. Di sana Ellie hanya diminta merawat Nyonya Ambrose sampai pada hari Senin saja sebelum Nyonya Ambrose dibawa ke rumah sakit nantinya. Dan hari itu adalah hari Jumat, guys. Alma membawa Ellie untuk melihat keadaan Nyonya Ambrose yang masih terbaring di kasur. Setelah semuanya selesai, uang muka pun yang sudah dibayarkan, Alma meminta kepada Beth untuk segera pulang saja agar dia tidak mengganggu keberadaan Ellie di sana. Ellie sempat menanyakan kepada Alma bagaimana Nyonya Ambrose bisa mengenali ibunya. Alma hanya mengatakan kalau Nyonya Ambrose kenal dengan ibunya sudah sejak dari lama. Kini di rumah itu hanya tinggal mereka berdua, Ellie bersama Nyonya Ambrose yang masih saja terbaring. Awalnya Ellie tidak merasa curiga dan menganggap kalau Nyonya Ambrose memang masih hidup. Keanehan mulai terjadi saat Nyonya Ambrose tiba-tiba terbangun. Terlihat di dalam mulutnya mengeluarkan cairan hitam lengket. Di saat bersamaan, tiba-tiba terdengar kembali suara ibunya yang memanggil. Aneh sekaligus tak percaya, dimanapun Ellie berada, suara panggilan itu selalu ada. Pada malam hari, Ellie yang tersengaja tertidur bersebelahan dengan Nyonya Ambrose. Seperti yang kita tahu kalau sebenarnya Nyonya Ambrose sudah tewas. Tubuhnya Nyonya Ambrose hanya dijadikan tempat tinggal oleh si iblis. Terlihat iblis itu mulai keluar dari mulutnya Ambrose dan mencoba untuk masuk ke dalam mulutnya Ellie. Tapi untung saja Ellie kembali terbangun karena mendengar ada suara telepon rumahnya berbunyi. Beth ingin memastikan Ellie baik-baik saja di rumah itu. Di keesokan pagi, Ellie kedatangan seorang tamu. Tak lain mereka adalah Marilyn bersama dengan putrinya Sadie. Mereka berdua ingin kenal saja kepada Ellie. Lebih daripada itu, Mary juga memberitahukan kepada Ellie kalau sebenarnya Nyonya Ambrose sudah meninggal. Mary menjelaskan kalau dalam tubuh Nyonya Ambrose hanya diisi oleh si iblis. Dia juga menceritakan kejadian terdahulu di rumah yang sekarang Ellie tempati. Niat Mary baik hanya ingin menolong Ellie dan memberitahukan kalau Alma sengaja menjebak Ellie untuk merawat Nyonya Ambrose. Diketahui kalau Alma sendiri adalah anak dari Nyonya Ambrose. Alma yang akan menjadikan Ellie sebagai tumbal untuk sembahan kepada iblis yang selama ini berada di dalam tubuh Nyonya Ambrose. Alma hanya ingin tubuh ibunya terbebaskan dari genggaman si iblis agar kematian Nyonya Ambrose bisa dikuburkan dan mati dengan layak. Namun tak mudah bagi Alma karena si iblis meminta tubuh muda sebagai pengganti untuk nantinya tubuh muda itu yang akan dijadikan tempat oleh si iblis. Tapi sayang dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mary, Ellie sendiri agak ragu dengan kebenaran dari ceritanya Mary. Di sini Mary menceritakan kenapa semuanya itu bisa terjadi. Mary balas dendam atas santet yang dilakukan Nyonya Ambrose. Kala itu Nyonya Ambrose menyantet Thomas suaminya dan juga mengutuk semua keturunan Thomas. Mary lalu memperlihatkan kalau kutukan itu nyata, menimpa kepada Sadie anak mereka yang sejak lahir sudah tidak mempunyai lidah. Dan setelah itu Thomas pun bunuh diri dengan cara menggantung dirinya. Sementara di lain sisi, Beth menemukan keanehan saat dia mengecek pasien yang terdaftar untuk hari Senin, namun di rumah sakit itu tidak ada nama pasien atas nama Nyonya Ambrose. Bahkan untuk 1 bulan ke depan tidak terdaftar ada nama Ambrose. Beth pun langsung curiga dong, lalu bergegas mencoba menghubungi Ellie. Sialnya saat itu Ellie susah untuk dihubungi, bahkan telepon rumahnya pun mendadak tidak bisa dihubungi. Di rumah, Ellie yang tak sengaja menemukan ada sebuah simbol aneh di lantai yang tertutup karpet. Dia juga melihat ada sebuah pintu menuju ke ruangan bawah tanah.
Ellie melihat banyak sesuatu yang aneh dan ada beberapa kitab pemujaan setan. Dan yang membuat Ellie terkaget adalah dia menemukan sebuah botol darah atas nama dia sendiri. Seketika langsung mengingatkan dia kepada ibunya yang selalu memaksa mengambil darah Ellie saat dia masih kecil. Keanehan mulai terjadi, telepon yang sudah mati. Dia pun menjadi curiga kepada Nyonya Ambors dan mulai percaya dengan apa yang diceritakan oleh Mary tadi siang. Dan akhirnya dia baru tersadar kalau memang Nyonya Ambors yang sudah tewas. Kini pintu kamar yang tiba-tiba terkunci. Tak lama kemudian, iblis yang ada di dalam tubuh Nyonya Ambors mulai keluar. Dan berteriaklah Ellie melihat tangan si iblis itu. Di lain sisi, Beth yang ternyata sudah diincar oleh Alma sejak Beth mengetahui fakta kalau Ellie dijebak untuk merawat Nyonya Ambors. Dan Beth pun akhirnya yang harus tewas ditikam. Kembali kepada Ellie, untung saja Beth sempat menghubungi Sheriff meminta kepada mereka untuk melihat kondisi keadaan Ellie di rumah itu. Namun Sheriff yang datang sama sekali tidak ada gunanya. Dia tewas dimakan Nyonya Ambors yang kini dirasuki iblis. Sedangkan salah satu Sheriff yang menunggu di luar harus tewas ditabrak oleh mobilnya Beth. Ellie mengira itu Beth, namun ternyata itu adalah Alma yang memakai kulit wajahnya Beth yang sudah dia kuliti. Kini Ellie yang sudah terikat. Di sini diketahui hubungan antara ibunya Ellie dengan Nyonya Ambors. Ibunya Ellie adalah pasien dari Nyonya Ambors. Ibunya Ellie datang bermaksud untuk mengutuk suaminya sendiri. Namun pada saat itu ibunya tidak mempunyai cukup uang untuk membayar biaya yang diminta oleh Nyonya Ambors. Dan ibunya tega malah menggadaikan darah anaknya yaitu Ellie sekarang sebagai pengganti biaya yang diminta oleh Nyonya Ambors. Karena darah yang ada di ruangan bawah tanah itu pecah oleh Ellie, kini Alma harus mengambil darahnya Ellie kembali. Lalu ritual pun dimulai. Ellie disandingkan dengan jasad Nyonya Ambors di dalam sebuah lingkaran setan. Come and gaze at his blaze of fire. Smoke. He is fire in your throat. He is coming for his fresh vessel. Setelah membacakan mantra-mantra, iblis itu pun keluar dari dalam mulutnya Ambors. Iblis hitam yang sangat menjijikan. Di waktu bersamaan, untung saja Mary datang membantu Ellie. Setelah dia melumpuhkan Alma, Mary membacakan mantra-mantra itu kembali untuk mengembalikan si iblis itu masuk ke dalam tubuhnya Nyonya Ambors. Namun ternyata iblis itu berontak dan menyerang balik kepada Mary. Tapi untung saja Ellie berhasil melepaskan ikatan tangannya, lalu menyekap si iblis dengan menggoreskan bentuk salib di tubuh si iblis. Sadie yang mempunyai potongan jari si iblis menusukkan jari itu ke kepala si iblis. Makin sakitlah itu si iblis. Mereka lalu pergi membiarkan iblis itu terbakar bersama dengan jasadnya Alma dan juga Nyonya Ambors. Beberapa minggu kemudian setelah tragedi mengerikan itu terjadi, setelah mengetahui bahwa ternyata ibunya adalah orang jahat, kini Ellie pun membenci ibunya sendiri. Ellie kembali seperti biasa bekerja dan menjadi perawat di rumah sakit. Namun tiba-tiba terdengar suara di salah satu kamar pasien. Suara nyanyian yang tak asing bagi dirinya. Betapa terkejutnya Ellie melihat Alma yang ternyata masih hidup dan dikelilingi beberapa pasien yang sudah mati tergantung. Dan film diakhiri dengan mereka semuanya berakhir bahagia. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Cukup membagongkan, namun sayang tidak ada kata mutiara dalam film ini. Pada intinya, semoga kalian suka dan terhibur ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan